Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar kembali. Semoga ngaji kita, amal kita, ibadah kita semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu bapak rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang perjalanan hidup manusia setelah kematian. Jadi ada kehidupan pasca kematian seseorang. Jadi mati itu cuma startnya dari kehidupan yang sebenarnya, ya. Ibaratnya hanya berpindah alam saja gitu. Di kajian sebelumnya kita sudah bahas proses kematian seseorang. Ada yang matinya itu gampang, ya. Gampang itu maksudnya tidak menyakitkan. Nabi mengisyaratkan matinya seseorang itu seperti keluarnya air dari teko, di mana itu tinggal 1 atau 2 tetes saja, ya. Tinggal tetesannya saja. Jadi keluarnya pelan sekali. Namun bagi orang-orang kafir digambarkan oleh Nabi bahwa meninggalnya orang kafir itu dicabutnya secara paksa. Sangatlah pedih. Digambarkan sebagaimana seutas besi yang berduri kemudian dililitkan di kain wol, kemudian besinya itu ditarik, ya. Itu bayangannya, ya. Jadi ketika besi itu diangkat, ditarik begitu, maka benang-benang wol itu nyangkut di besi yang berduri itu, ya. Itu lihat besi yang nyangkut di kain wol. Bagaimana kalau itu tubuh, ya. Jadi besi yang ada durinya kemudian kita pegang, ya, kemudian ditarik besinya, rasanya luar biasa pasti. Kemudian manusia yang meninggal ini dibawa di kuburan, ya, dimakamkan. Kemudian semuanya pada pergi kecuali amal perbuatannya, ya. Yang ikut itu cuma amalnya saja. Keluarganya pergi, hartanya pergi, tidak ikut dia ke kuburannya. Kemudian di alam kubur ada yang namanya fitnah kubur, ya, yaitu pertanyaan, siapa Tuhanmu, ya, apa agamamu, siapa nabimu, yang dimana seseorang bisa menjawab bukan karena dia hafal, tetapi karena keimanannya. Bagi orang yang beriman, alam kubur itu, ya, singgasana yang sebentar, ya. Seolah-olah kapan kiamat, ya. Sangat ditunggu-tunggu karena surga itu sudah ditampakkan di hadapannya. Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, siksa neraka, bara api neraka diperlihatkan di pagi dan petang, ya. Bahkan ada yang disiksa, ya. Ada yang disiksa sampai hari kiamat, ya. Belum merasakan yang namanya surga neraka, dia sudah disiksa di alam kubur dengan berbagai macam siksaan, dan itu sifatnya gaib, ya. Kita cukup mengimani keberadaannya. Kita tidak perlu mencari tahu pembuktiannya. Tidak perlu pasang kamera, tidak perlu pasang mikrofon yang sensitif untuk mengetahui apa yang ada di situ. Kemudian datanglah hari kebangkitan atau hari kiamat, ya. Ditiupkannya sangkakala, ya. Ketika sangkakala pertama ditiup, maka bumi ini terguncang, ya. Air laut meluap dengan posisi yang mendidih, ya. Kemudian
langitnya terbelah, ya. Karena langit terbelah, maka atmosfernya ini menjadi tipis. Ya. Atmosfer menjadi tipis, kemudian airnya mendidih. Semua yang ada di dalam perut bumi keluar, ya. Beban-beban bumi itu keluar, bahkan gunung-gunung itu berterbangan. Ya. Jadi kalau gempa itu tidak menjatuhkan sesuatu yang ada di atasnya menjadi tenggelam, tetapi sesuatu yang ada di dalam perut bumi itu keluar, ya. Terbangan. Mestinya seperti lahar itu pasti keluarnya panas sekali. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, ya. Semuanya mati, ya. Semua makhluk Allah mati kecuali yang Allah kehendaki untuk dia tetap hidup. Kemudian tiupan yang ketiga, yaitu hari dibangkitkannya manusia dengan kondisi yang sudah berbeda-beda. Ya, ini kondisi ini namanya padang mahsyar. Ya. Di padang mahsyar ini kondisinya buminya diratakan semuanya. Ya. Kemudian matahari ditinggikan setinggi 1 mil. Karena saking dekatnya matahari, ya, maka manusia ini bercucuran keringat. Bahkan ada keringat manusia ini sampai setinggi mata kaki. Ada yang setinggi lutut, ada yang setinggi pinggang. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kemudian Allah tampakkan apa-apa yang dulu telah dilaksanakan oleh manusia, apa yang telah diamalkan oleh manusia. Orang-orang yang mati syahid, Allah bangkitkan dalam keadaan bercucuran darah. Tetapi darahnya itu wangi. Kemudian ada yang dibangkitkan dalam kondisi leher yang panjang. Karena dia ketika masih hidup, dia sering mengumandangkan azan untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada orang yang wangi. Ya. Kenapa? Karena ketika dia hidup, dia sering berpuasa. Namun demikian, ada yang dibangkitkan karena dia tidak beriman kepada Allah, dia berjalan dengan wajahnya. Kita nggak bisa bayangkan ya, berjalan dengan wajah. Allah tetapkan kita bisa berjalan dengan kaki. Pertanyaannya bagaimana Allah memperjalankan manusia ini dengan kepala? Kita tidak bisa bayangkan itu ya. Kemudian ada orang yang dibangkitkan di padang mahsyar, dia dalam kondisi tidak berdaging di wajah ini ya. Di wajah ini tidak ada dagingnya. Menghadap Allah dengan wajah yang hanya seperti tulang-tulang begitu. Itu karena ketika di dunia ya, dia sering meminta-minta tanpa malu. Meminta-minta tanpa malu. Walaupun ini dalam artian yang spesifik ya. Meminta-minta yang untuk dikonsumsi sendiri ya. Dia tidak malu ya. Kemudian ada yang ketika dibangunkan di padang mahsyar, dia berjalan itu berat sebelah ya. Karena apa? Dia ketika di dunia itu tidak berlaku adil dengan istri-istrinya. Subhanallah, naudzubillah ya. Tetapi meskipun demikian ya, di padang mahsyar ini ada golongan ya yang mendapatkan naungannya dari Allah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. 1 ya, kemarin sudah kita bahas, 1 pemimpin yang adil. Kemudian pemuda yang menyibukkan diri dengan beribadah. Kita tahu pemuda biasanya senangnya masih berhura-hura, masih maunya asik sendiri. Tetapi dia tidak, dia menyibukkan diri untuk mengingat kepada Allah. Kemudian orang yang ketiga, orang yang senantiasa terpaut kepada masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling bertemu karena Allah, ya. Kemudian berpisah juga karena Allah. Kemudian ada laki-laki yang diajak bermaksiat kepada Allah ya, oleh seorang wanita. Ya. Diajak yang tidak senonoh oleh seorang wanita. Padahal dia juga cantik dan dia sangat menarik bagi laki-laki itu. Ya. Tetapi laki-laki itu berkata bahwa sesungguhnya dia takut kepada Allah. Itu luar biasa sekali. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah ya, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tetapi tangan kirinya tidak tahu, artinya sedekahnya itu sembunyi-sembunyi ya. Kemudian yang ketujuh,
orang yang menyendiri mengingat Allah sampai dia meneteskan air mata. Kekacauan yang begitu hebatnya di padang mahsyar, mereka sampai bingung. Mau kemana dia mau mengadu ini? Orang-orang ini pada bingung semuanya. Kemudian mereka itu datang kepada para nabi. Nabi-nabi mereka itu didatangi. Nabi Adam, Nabi Musa. Bahkan sampai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW didatangi. Agar Nabi berkenan membantu beliau dengan kondisi yang sangat kacau ini. Kemudian Nabi memberikan syafaatnya, atau lebih dikenal dengan syafaatul uzma. Nabi menghadap Allah agar Allah berkenan memulai persidangannya. Karena kondisi waktu itu sudah sangat kacau, udah bingung semuanya. Dengan kondisi matahari yang setinggi 1 mil, kemudian kacau semuanya, nggak berpakaian, nggak beralas kaki, semuanya pada kacau, nggak genah itu kondisinya. Maka Nabi pun menghadap Allah dengan bersujud. Kemudian Allah bangunkan. Kemudian Allah bersolawat kepada Nabi. Selanjutnya mulailah yang namanya persidangan. Kemudian Nabi menunggu umatnya untuk meminum air di telaganya Nabi. Nabi mengisyaratkan bahwa siapa saja yang meminum di telaganya beliau, maka dia tidak akan haus selamanya. Setelah itu, maka dilaksanakanlah yang namanya persidangan di antara para hamba. Persidangan ini untuk memenuhi semua hak-hak manusia yang sebelumnya belum disampaikan ketika di dunia. Jadi kalau manusia saling mendolimi di dunia, dalam artian haknya diambil secara paksa di dunia, maka kali ini haknya akan diberikan, bahkan hewan sekalipun. Allah berfirman dalam surah At-Takwir, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Jadi tidak cuma manusia yang akan dipenuhi kisosnya, hak-haknya, tetapi juga hewan-hewan. Hewan-hewan akan diadili di hadapan Allah. Allah tegaskan di dalam surah Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa amsalukum ma faradna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yusyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya itu merupakan umatnya Allah juga. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian pada Tuhan mereka dikumpulkan. Jadi di hari itu semuanya kondisinya sama, semuanya dibangkitkan semuanya. Adapun hewan-hewan itu dibangkitkan untuk dilaksanakan kisos. Nabi memberikan isyarat kepada kita bahwa hewan-hewan ini kelak akan dikisos. Semua hak itu pasti akan dipenuhi pada hari kiamat. Hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Kemudian Nabi juga menjelaskan, semua makhluk akan dikumpulkan pada hari kiamat. Binatang, hewan liar, burung-burung, dan segala sesuatu. Hingga ditegakkan keadilan di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk memindahkan tanduk dari hewan-hewan bertanduk ke yang tidak bertanduk. Jadi tanduknya hewan-hewan tadi dipindah ke hewan yang tidak bertanduk. Kemudian apa? Dilakukan kisos. Setelah tanduk itu dipindahkan ke hewan yang tidak bertanduk, suruh menanduk hewan yang dulu di dunia telah menanduknya dia. Jadi gantian. Bahkan tidak cuma manusia, hewan pun akan dikisos, akan dibalas itu. Dengan balasan yang adil tentunya. Jadi kalau saat ini manusia dengan mudahnya bisa melakukan sesuatu, bisa mempermainkan hukum, bisa mendatangkan pengacara yang tadinya salah dan dia tahu itu salah, tetapi karena punya lawyer, punya kekuatan bisa membeli hukum dengan semaunya dia,
dia bisa kebal dengan hukum, dia bisa berbelit-belit dengan hukum. Besok di akhirat tidak bisa. Bahkan hewan sekalipun. Kemudian dilanjutkan, di saat itulah orang kafir mengatakan, andai aku jadi tanah. Ya. Jadi orang-orang kafir yang dulu telah memusuhi Nabi, yang kemudian yang sebelumnya tidak beriman kepada Allah, dia malah lihat hewan itu jadi, seandainya aku jadi hewan. Ya. Udah jadi tanah aja, daripada di sini di padang mahsyar dengan kondisi yang sangat kacau, kita disidang di hadapan Allah. Nabi pernah bersabda, man akhadha shibram minal ardi zulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i ardina. Ya. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka dia akan dikalungkan dengan tanah sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat. Mengapa bisa demikian? Karena tanah itu kan tidak cuma sekedar yang dilihat, tapi tanah itu kan ke bawah. Ya. Dia mengambil hak tanah secara paksa cuma seluas 1 meter. Ya. 1 meter lebarnya, kemudian sepanjang, misalkan sepanjang 15 meter. Ya. Jadi lebarnya 1 meter, kemudian panjangnya 15 meter. Nah, tapi kan kedalamannya belum dihitung. Nah, itu akan dikalungkan oleh Allah. Di mana? Di padang mahsyar. Mereka akan mendapatkan itu di akhirat. Ada lagi orang yang dulu di dunia telah dibunuh oleh seseorang, ya. Maka orang yang terbunuh ini dia akan menggandeng orang yang membunuh. Ya. Orang yang membunuhnya akan dibawa di hadapan Allah. Kemudian orang yang membunuh ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh siapa? Oleh orang yang terbunuh. Ini luar biasa. Yang dahulu merasa aman dari semua tuduhan, kali ini tidak bisa. Oleh karena itu, tidak heran bahwa Nabi pernah, jadi ada kisah, beliau pernah meminta kepada sahabatnya untuk melakukan kisos terhadapnya. Sahabat dikumpulkan, siapa yang merasa pernah dizolimi oleh Nabi, silahkan saat ini untuk membalas kepada Nabi. Sebelum Nabi diberi kisos di akhirat. Oleh karena itu, waktu itu para sahabat dikumpulkan untuk dilakukan kisos di dunia. Siapa saja yang pernah dizolimi oleh Nabi. Kemudian ada sahabat tidak terima karena dulu ketika perang, ya, dia disuruh baris, kemudian dia terzolimi dengan tongkatnya Nabi. Ya, ketika disuruh baris, dia kena tongkatnya Nabi. Waktu itu dia sedang tidak berpakaian. Kemudian karena tidak rela, kemudian dia meminta kepada Nabi untuk kena membalasnya. Kemudian Nabi mempersilahkan, silahkan mau dibalas seperti apa. Kemudian orang ini jawab, ya, waktu itu saya tidak berpakaian Nabi. Buka pakaiannya, maksudnya bagian atas ini tidak berpakaian. Wah, ini sahabat-sahabat yang lain marah, tapi Nabi mencegahnya. Kemudian para sahabat ini marah dengan orang yang minta untuk kisosnya diberikan, ya. Tetapi Nabi mencegahnya. Kemudian sahabat ini mendekat, ya. Nabi sudah tidak berpakaian atas, ya. Kemudian dipeluknya oleh orang ini, ya. Saking takutnya Nabi dengan kondisi besok di padang mahsyar, takut sampai ada kisosnya, ya. Bahkan lebih dari itu, Nabi pernah mengisyaratkan kepada kita bahwa siapa orang yang bangkrut itu, Nabi tanya kepada sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, menurut kami yang namanya bangkrut itu ya yang tidak memiliki uang, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki dirham gitu. Tapi Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya yang bangkrut dari kalangan umatku di hari kiamat nanti yaitu orang yang meninggal. Kemudian dia pulang menghadap Allah, dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tapi dia selalu mencaci maki saudaranya, menuduh saudaranya, makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain, ya. Setelah itu pahalanya orang yang meninggal ini diberikan kepada orang yang dia zolimi, hingga pahalanya habis semuanya. Setelah pahalanya habis, kemudian dosa-dosa orang yang dizolimi ini diberikan kepada orang yang
tadi meninggal membawa pahala sholat, membawa pahala zakat itu. Diberikan gantian. Pahalanya habis dikasih, karena sudah nggak ada pahala lagi, gantian. Dosanya orang yang terdolimi ketika di dunia, diambil, diberikan itu kepada orang yang telah berbuat dolim di dunia. Subhanallah, kondisinya luar biasa mengerikan. Tidak ada sedikit pun yang lewat dari pandangannya Allah. Keadilan saat itu benar-benar ditegakkan. Masya Allah. Oleh karena itu, sebagai orang mukmin, tentunya kita harus berhati-hati. Memang, iman dan amal soleh itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Tetapi kan sebelum itu bisa saja kita masuk di dalam nerakanya Allah. Kita bahkan belum sampai diadili, belum dihisab. Ya. Kita udah dihukum dulu sama Allah. Ya. Di padang mahsyar matahari sudah setinggi 1 mil. Ya kalau kita mendapatkan naungannya Allah, bahkan sebelum itu, belum kiamat, kita sudah berada di alam kubur, kita bisa jadi sudah mendapatkan siksanya Allah. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita harus berhati-hati. Bahkan insya Allah kita besok akan bahas tentang kontoroh. Apa itu kontoroh? Yaitu kondisi di mana seorang mukmin itu sudah di depan surga, tetapi tertahan. Ya. Kenapa? Karena dia dulu ketika di dunia, dia telah melakukan iri dengki. Ya. Ada hasad di dalam hatinya. Bayangkan ketika di dunia kita naik motor. Kemudian ada orang yang mendahului kita. Kemudian karena saking banternya mendahulinya, padahal dia mungkin bisa jadi lagi buru-buru, kita kaget. Kemudian kita menghujat dia, mengata-ngatain, ya dia nggak tahu, ya itu kan kemarahan itu kan buruk di hadapan Allah. Bayangkan perkara itu besok akan dihisap oleh Allah, akan diperhitungkan. Bahkan itu membuat dia terhalang ke dalam surganya Allah. Bahkan pernah kan orang itu bisa tertahan masuk surga gara-gara seekor nyamuk. Ya, marah sama nyamuk kan bisa saja. Marah itu menjadikan dia tidak mudah, tidak segera masuk surga. Oleh karena itu, di Indonesia ini misalkan kita sudah terbiasa dengan halal bihalal, silaturahmi, itu dimanfaatkan dengan baik. Ikhlaskan hatinya. Kalau kita sudah bersalaman sama orang, kita nggak cukup tangannya itu salaman, tetapi benar-benar ikhlas. Bahkan kalau perlu kita hisap sendiri. Ya. Kita lihat orang itu satu persatu itu. Kita lihat satu persatu adakah orang yang kita zolimi. Kalau kita lihat orang itu kemudian ada perasaan jengkel, kita jadi ingat, jadi ke-trigger bahwa ada sesuatu yang kita benci dari orang itu, cobalah itu dihilangkan. Bahkan untuk perkara yang sekecil itu. Apalagi perkara-perkara yang hubungannya dengan muamalah. Misalkan kita menimbang, ya, kita menimbang makanan, ya, kita penjual, kemudian menimbang makanan yang kita jual, kita melakukan perbuatan zalim. Besok itu akan diadili oleh Allah. Kemudian tadi mengambil tanah secara paksa. Besok itu tanah itu setinggi 7 lapis bumi akan dikalungkan di lehernya itu, ya. Itu kan benar-benar tidak bisa dibayangkan betapa perihnya waktu itu. Padahal 1 hari di sana itu 50.000 tahun. Bisa bayangkan nggak itu? Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Insya Allah besok kita bahas tentang hisab, ya. Di mana orang itu akan ditanya oleh Allah. Kalau ditanya sampai dia berbelit-belit, ya, kemudian sampai Allah bertanyanya serius, hisabnya itu susah, alamat dia akan mengalami kesulitan, alamat dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi bagi orang mukmin, dia akan menerima pertanyaan dari Allah kayak cuma checklist saja. Checklist itu hisaban yasiro, ya, saking gampangnya. Tapi ya minimal kita meminta kepada Allah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu tentang hisab. Kemudian dilanjutkan tentang catatan amal. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita agar senantiasa berada di jalan yang benar. Jangan lupa, kita minta kepada Allah. Jangan-jangan kita tidak diberi petunjuk oleh Allah karena kita tidak minta.
Kan ada doanya. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya, warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukilah bahwa yang baik itu baik, dan berilah kami kekuatan untuk mengamalkannya. Dan ya Allah, tunjukilah bahwa yang buruk itu tampak buruk. Jadi yang baik itu benar-benar baik di hadapan kita, kemudian kalau itu buruk, benar-benar kelihatan buruk di hadapan kita. Kemudian minta supaya kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Jadi kita bisa beramal juga atas kehendaknya Allah, atas kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalaupun kita bisa menghindarkan dari itu semua juga kekuatan dari Allah. Semoga kita dimudahkan segala urusannya. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.